bersama saya Feby. Kembali lagi di channel KH08 TV. Kali ini saya akan bercerita tentang real story, di mana pengalaman saya yang lebih seram dari kisah sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, aktifkan lonceng dan jangan lupa di like. Oke, sekarang saya akan mulai ceritanya. Ceritanya itu berawal sekitar kurang lebih setahun yang lalu lah, waktu itu saya masih jadi junior. Waktu itu malam saya memesan makanan GoFood yang diantar Gojek di depan asrama saya. Tapi sebelum saya keluar ke pagar, saya pasti akan melewati sebuah pohon sawo besar untuk letak di depan gedung asrama saya. Nah, di pohon sawo itu entah cuma saya merasakan atau mungkin ada yang merasakan juga. Pohon sawo tuh gini ya, ada pepatah yang mengatakan kalau pohon sawo tuh yang rindang, tapi walaupun cahaya banyak masuk dia tidak sampai ke bawah, jadi bawah itu tetap lembab. Jadi sekitar pukul 8 malam saya akan ngambil makanan ke bawah. Saat itu saya bersama teman saya berdua. Pada saat saya melewati pohon sawo itu, saya merasa sesuatu yang aneh. Padahal posisi dekat pohon sawo itu nggak ada namanya bunga pantil, melati atau apa. Tapi saya mencium sedikit bau wangian. Sekedar lewat aja sih. Tidak berapa lama, memang saya sih bisa merasakan ya, kalau sesuatu yang aneh itu cepat gitu nangkap di aura tubuh saya gitu. Cepat nempelnya, nggak tahu entah kenapa. Saya merasakan hawa dingin selintas itu aja, dan saya bertanya sama teman saya, kamu ngerasain nggak sih wangi bunga lewat gitu? Teman saya mengatakan tidak, dan ternyata itu cuma saya yang merasakannya. Lalu kami setelah ngambil makanan, kami kembali ke asrama. Di asrama saya itu emang rutinan, setiap malam Senin, malam Jumat, malam Rabu kami selalu absen malam. Tepat setelah saya ngambil makanan, sudah makan setengah 9 kami absen aula. Pada awal absen itu semua berjalan lancar dan semua berjalan baik-baik saja, seperti normalnya. Tepat jam 9, saya nggak tahu kenapa teman saya yang depan saya, pas dia duduk di depan saya melihat dia tuh punya gelagat aneh gitu ya, mulai mengais tanah. Abis itu dia diam dengan sendirinya. Nih hawa jadi hening ya, hening. Saya pertama kali biasa aja, mungkin lagi main-main tanah, mungkin ya lagi main-main tanah. Tapi ini anak main tanah kok nyakar-nyakar gitu, kayak anak lain aja gitu, saya berpikir ya. Saya lihat, saya perhatiin dia masih gitu juga. Beberapa lama tumbang, habis itu berteriak. Ya saya kaget dong, ini anak ngapa gitu kan. Yang lain pada bubar, sebagian yang berani mendekatkan diri untuk membantu teman saya yang tadi nih, termasuk saya bantu dia, saya pegang dia. Ya mereka kan semua takut ya. Alhamdulillah saya tuh dikasih ada bisa lah, walaupun saya tidak terlalu bisa, tapi setidaknya saya hanya membantu dengan pertolongan Allah. Kami bacakan ayat, kami untuk menetralisirkan apa yang masuk dalam tubuh dia tuh tadi dari nangis, ketawa, tapi ketawanya itu betul-betul melengking. Oke, ketawanya sangat melengking. Habis itu matanya melotot, megangin kami semua, cengkeraman sangat-sangat kuat. Jadi kami terus membacakan doa, saya bacakan ayat-ayat di telinganya, kami netralisirkan dia, habis dia sadar. Saya pikir hanya satu orang aja nih tadi. Yang kesurupan. Gak lama di bawah pohon sawo yang saya bilang tadi, di bawah pohon sawo itu juga kan mereka pada minggir semuanya kan. Jadi saya lihat kok ada lagi nih tiba-tiba yang jatuh pingsan nangis. Habis itu yang tadinya udah dinetralisirkan dibawa ke dalam kamar. Berhubungan pohon sawo ini sebelah musola, jadi yang pingsan dekat pohon sawo tadi kami masukkan ke dalam musola. Kami lakukan hal yang sama, tindakan yang sama. Gak berapa lama, belum lagi sampai 5 menit, belum lagi sadar nih teman yang barusan lagi tadi, udah ada lagi jatuh korban, begitu sampai seterusnya, sampai korban itu kurang lebih hampir 20-an. Tapi kalau untuk yang syok tuh lebih ya, banyak banget gitu. Hampir dikatakan di asrama itu hampir penuh dengan tangisan dan jeritan, tepat pada malam Jumat. Jadi karena kami ini, mungkin karena cuma saya sendiri juga nggak sanggup untuk membantu segitu banyak ya, terakhir kami berinisiatif untuk manggil ibu asrama, ketua umumnya. Kami panggil, habis itu ibu asramanya berinisiatif untuk manggil kiai. Setelah kami panggil kiai juga membantu. Semuanya itu terjadi sampai sekitar jam 11 malam. Sampai jam 11 malam barulah mulai hening, tidak ada teriakan lagi.
sudah selesai, sudah hening yang korban-korban tadi kami bawa masuk ke dalam asrama semuanya. Dan gak berapa lama ada satu lagi yang tumbang lagi. Udah selesai cuma ada lagi yang tumbang. Nah, yang kali ini yang masuk mungkin leluhur ya, bisa dikatakan leluhur. Dan menggunakan bahasa Jawa, pertamanya masuk bahasa Jawa. Gak berapa lama ada bahasa Belanda yang kami pahami. Cuman di pas bahasa Jawa tuh, dia masuk tuh, dia tuh ngomong intinya harus jaga kebersihan. Untuk jaga kebersihan di asrama itu yang kita nggak tahu apa yang diperbuat anak asrama sehingga membuat penghuni marah itu kita nggak tahu ya, Allah alam. Udah selesai semua itu dan netralisir, kami semua masuk ke dalam asrama dan saya masih di luar karena menunggu kiai ngantar kiai balik bersama ibu asrama. Nah, pas semua sudah selesai, semua sudah bubar, semua sudah hening, saya begitu masuk kamar asrama, saya itu melewati lab. Tepat di depan kamar saya itu emang gedung untuk lab perawat ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam asrama itu kayaknya aneh nih. Saya ngeliat tuh di atas tuh kayak ada cahaya putih, tah kain terbang tuh, pokoknya terbang melintas. Tapi lama saya tuh dengar suara cekikikan lagi yang gitu nadanya sangat tinggi dan melengking. Saya lihat gak berapa lama dia tuh berhenti di pojokan dekat kamar mandi. Ya, otomatis saya pasti merinding ya. Udahlah, kesurupannya massal banyak, tambah saya melihat kayak gitu. Lalu saya langsung berjalan ke dalam kamar. Sampai di kamar, saya melihat kawan saya lagi. Kawan saya tadi gak apa-apa malah kambuh lagi di kamar. Sampai di kamar tenaga saya udah hampir habis nih ya, nolong sekian banyak nih. Tambah lagi teman saya lagi di kamar. Teman saya di kamar teriak-teriak, meronta-ronta. Yang kali ini berbeda lagi yang masuk. Yang masuk nih kalau dikategorikan kayak seperti gundurwo ya, ketawanya tuh besar, pokoknya nggak kayak dia lagi lah. Dan otomatis malam ini menjadi malam-malam sangat mengerikan buat saya. Kenapa? Baru kali ini, apalagi waktu itu masih mahasiswa baru aja mau mengenal asrama dan lingkungan, malah kejadian seperti ini. Kalau untuk cerita saya belum tahu ya cerita apa yang ada di asrama itu. Tapi kalau dari sisi cerita saya ini, saya berpikir gini, mungkin salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan. Karena apa? Karena kita tuh berdampingan dengan mereka. Mungkin mereka tidak suka suasana yang kotor, suasana yang memang tidak terawat. Jadi inti dari cerita saya ini untuk teman-teman semua, jadikan pelajaran. Pelajaran itu tetap jaga lingkungan yang bersih, tetap bersimpati dengan lingkungan sekitar, tetap bertoleransi walaupun mungkin dunia kita dan dunia dia berbeda, tapi kita tetap harus saling menjaga itu agar tidak saling mengganggu. Begitu juga kita dengan dia dengan kita. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.